apa? Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan terapi akademik IPA, di mana tema kita pada hari ini adalah perjalanan makanan yang kumakan di dalam tubuhku. Pada hari ini, kita terapi akademik IPA, yaitu biologi. Tema kita pada hari ini perjalanan makanan yang kumakan di dalam tubuhku. Tujuan literasi kita pada hari ini yaitu siswa dapat memahami proses makanan yang dikonsumsi diubah menjadi sari-sari makanan dan juga energi di dalam tubuh. Nah, untuk penjelasan yang lebih dalam lagi, mari kita dengarkan, amati penjelasan dari teman-teman kita, yaitu kakak-kakak yang sangat cantik ini. Selamat pagi teman-teman. Berdirinya kami di sini, kami akan memulai literasi biologi kami. Teman-teman sekalian, seperti dapat dilihat aktivitas ini, seperti tidur, membaca buku, berjalan kaki, dan juga berolahraga dan lain sebagainya, kita bisa tahu nih bahwa manusia beraktivitas dengan sangat banyak. Manusia dalam beraktivitas membutuhkan yang namanya energi. Teman-teman, kita mendapat energi itu dari mana? Ya, Pak Iqbal benar sekali ya. Ternyata kita itu mendapat energi dari yang namanya makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi energi dan juga penutrisi bagi tubuh kita. Tubuh kita ini hanya menyerap dari makanan yang kita makan. Nah teman-teman, untuk perjalanan makanan kita ke dalam pencernaan akan dijelaskan lebih lanjut dari saya. Nah, halo semua. Ada yang tahu nggak apa itu proses pencernaan makanan? Nah, proses pencernaan makanan itu adalah proses yang mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Nah, serta memecah molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana yang menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, ada dua proses mekanisme pencernaan. Nah, yang pertama itu proses mekanisme mekanik. Nah, yang proses mekanisme mekanik itu kita ibaratkan seperti mesin yang ada di dalam kita. Contohnya itu adalah gigi. Nah, seperti yang sudah dicontohkan, kita mengunyah makanan yang dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Nah, proses ini itu mempermudah proses mekanisme secara kimiawi. Nah, apa itu proses mekanisme kimiawi? Nah, proses mekanisme kimiawi itu adalah proses kita mengubah makanan itu menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana agar mudah kita cerna dengan menggunakan enzim dan air. Nah, ada beberapa urutan-urutan proses pencernaan makanan. Yang pertama itu dimulai dengan mulut, faring, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan pertama kali mulut. Dalam mulut kita ada alat-alat yang dapat membantu proses pencernaan kita, yaitu satu fungsi gigi di sini untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus lagi. Nah, dari fungsi itu terdapat mekanik. Kata mekanik di sini yaitu mesin. Kata mesin mengistilahkan gigi dan lidah. Lalu yang kedua ada lidah. Lidah fungsinya untuk mengecap, untuk melumat, untuk membolak-balikan makanan. Lalu yang ketiga ada ludah. Ludah di sini fungsinya ada dua. Yang pertama untuk membasahi dan untuk melumasi
ngasih makanan supaya gampang untuk ditelan. Lalu yang kedua, untuk melindungi mulut kita dari panas, dingin, dan asam dan basah. Lalu di dalam ludah ada enzim pipalin. Teman-teman tahu nggak enzim pipalin itu apa? Nah, fungsi dari enzim pipalin itu untuk mengubah makanan yang ada di mulut kita yang mengandung zat karbohidrat atau amilase menjadi gula yang sederhana atau maltose. Nah, dengan begitu maltose dengan mudah untuk dicerna oleh organ selanjutnya. Lalu setelah mulut ada namanya faring. Lalu faring di sini yaitu adalah kalian dengan rongga mulut dengan sistem pencernaan dan pernafasan. Di dalam faring ada namanya glotis. Glotis itu fungsinya untuk vokalisasi kita. Oke, saya tunjuk kalau ini bentuk mulut kita. Lalu kalau yang faring itu atau glotis itu, kalau kita membuka mulut, nanti kayak ada daging yang menggantung yang di tengah-tengah mulut kita. Itu yang namanya glotis untuk vokalisasi kita. Nah, selanjutnya setelah dari faring ada pencernaan selanjutnya itu kerongkongan. Nah, seperti di sini ini namanya kerongkongan. Kerongkongan itu teman-teman memiliki nama Latin yaitu esophagus. Kerongkongan atau esophagus ini merupakan saluran penghubung antara punggung mulut. Nah, kerongkongan ini sendiri berfungsi berbagi makanan tentunya dari mulut ke dalam lambung. Di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan mendorong agar makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan peristalsis. Gerakan ini terjadi adanya otot yang memanjang dan melingkari dinding-dinding kerongkongan kerut secara bergantian. Oke, tadi masih ingat nggak setelah kerongkongan, terus kemana teman-teman? Ke dalam lambung. Nah, lambung itu ada di bagian perut sebelah kiri. Boleh sama-sama pegang rongga perut sebelah kirinya. Dia itu dekat sama hati. Pasti hatinya ada di situ ya, nggak ada di tempat lain, oke? Pada dalam perspek kita, lambung kita itu yang ini. Nah, lambung inilah yang berfungsi sebagai proses pencernaan kimiawi kita. Di dalam lambung mengandung banyak enzim. Salah satunya ada enzim renin, enzim pepsinogen, dan juga amilase. Nah, di dalam lambung ini ketika kita mengunyah sudah menjadi molekul-molekul yang lebih halus daripada makanan yang sebelumnya kita makan ya. Nah, di dalam lambung inilah proses pencernaan kita itu dilakukan, di mana menggunakan getah lambung yang mengandung banyak sekali asam lambung, makanan kita itu dicerna untuk menjadi lebih halus lagi, lebih lumat menjadi seperti bubur. Nah, setelah itu asam lambung ini juga teman-teman fungsinya itu untuk membunuh bakteri serta kuman yang masuk bersama makanan kita. Selain itu asam lambung ini berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen tadi untuk menjadi pepsin. Nah, pepsin ini adalah enzim yang digunakan untuk mengaktifkan memecah protein menjadi peptan dan juga proteasa. Selanjutnya ada enzim renin, di mana enzim renin ini berfungsi dalam lambung kita untuk menggumpalkan susu atau kasein yang kita konsumsi. Dan yang terakhir ada enzim lipase, yang dia itu produknya itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak asam lambung yang ada di lambung kita. Enzim lipase ini berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Jadi sudah ketahui ya teman-teman kalau dalam lambung kita ini proses yang terjadi adalah proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya udah bisa tebak nggak setelah dari lambung kemana makanan kita berjalan? Nah, setelah dari lambung pencernaan berlanjut ke usus halus. Nah, usus halus terletak di sini. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan di usus halus merupakan tempat proses pencernaan yang paling panjang. Ukuran usus halus itu sendiri relatif panjang, kira-kira berkisar 6 meter. Nah, di usus halus terjadi pencernaan kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim pencernaan. Usus halus terbagi 3. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum yang berfungsi sebagai penyalur makanan dan tempat bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum
yang berfungsi sebagai penyalur makanan dan hanya lewat. Yang ketiga ada usus kosong, usus penyerap atau ileum yang berfungsi sebagai penyerap sari-sari makanan. Nah, di dinding usus halus ini terdiri juga dari berbagai enzim. Yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Yang ketiga ada enzim sukrose yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Yang keempat ada tripsin yang berfungsi mengubah pekton menjadi asam amino. Dan yang terakhir ada enterokinase yang berfungsi mengaktifkan enzim tripsinogen menjadi tripsin. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem pencernaan yang selanjutnya, yaitu adalah usus besar. Teman-teman harus mengetahui bahwasanya usus besar itu adalah ini. Di dalam usus besar terdapat bakteri. Bakterinya bernama bakteri Escherichia coli atau yang kita kenal dengan E. coli. Bakteri ini yang mampu membantu proses pembusukan menjadi feses. Namun, bakteri ini juga mampu menghasilkan vitamin K loh teman-teman. Vitamin K itu membantu proses pembekuan darah di dalam tubuh manusia. Oke, makanan yang kita makan sehari-hari masih banyak mengandung air. Air yang kita makan tidak dapat dicerna, akan diserap oleh usus besar. Kemudian di dalam usus besar ini terjadi gerakan yang dinamakan gerakan peristaltis. Peristaltis ini adalah gerakan di mana usus besar fetus mendorong secara teratur dan lambat. Gerakan ini juga menuju kepada rektum atau poros usus. Kemudian gerakan peristaltis ini dikendalikan oleh otot polos ataupun otot tak sadar. Nah, selanjutnya dari usus besar ada yang namanya anus yang berperan sebagai organ pencernaan kita yang terakhir. Seperti yang diketahui, anus merupakan lubang tempat pembuangan feses atau kotoran dari tubuh manusia. Sebelum feses terdorong keluar dari anus, feses terlebih dahulu disimpan untuk sementara waktu di bagian rektum. Nah, ini yang disebut dengan apabila feses sudah siap untuk keluar, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Jadi proses defekasi atau buang air besar terjadi dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan feses dapat didorong keluar dari anus. Baik teman-teman, penjelasan itu dia tadi penjelasan dari rekan-rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, terima kasih untuk kakak yang sangat cantik ini. Kita mulai ke sesi tanya dan jawab. Oke. Untuk pertanyaan ada 4 pertanyaan. Ya. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertama, proses kimiawi dan mekanik pada sistem pencernaan terjadi pada organ yang mana saja, dan jelaskan. Pertanyaannya, proses pencernaan mekanik dan kimiawi pada sistem pencernaan terjadi pada organ yang mana? Jelaskan. Dari kelas 10 bernama Dina Aulia Salsa 2, kelas 10-1. Oh, ternyata Rizky ya.
adik tetap kelas 10 dari kelas 10-8 sebut saya bernama Mutiara Elia Fonseca. Terima kasih. Kalau sistem pencernaan terjadi pada organ yang sama menjelaskan lambung dan usus. Oke, katanya tuh untuk kimiawi lambung dan usus. Usus apa nih Kak? Usus halus. Kimiawi itu lambung dan usus halus. Oke, kita cek dulu ya. Kita lihat dulu jawaban dari yang lainnya. Kimiawi dan mekanik ada anggota di mana saja? Kalau menurut itu mekanik jadi kimiawi jadi dan lidah itu kimiawi itu dari itu kimiawi juga lambung dan itu. Oke, kata abang jantung ini mekanik itu terjadi di mulut, pada gigi dan juga lidah, lalu pada lambung, ya bang? Betul ini? Oke, lambung itu kimiawi ya. Oke, nah yang kimiawi itu pada mulut, air kan bang? Iya. Lalu ada lambung dan usus halus. Oke, kita keep jawaban abang ini. Nah, kita tunggu nih untuk abang. Pada proses kimiawi itu proses pencernaan dari gigi baru pengolahan dalam lambung. Pada organ yang mana saja dan gerak. Kimiawi proses yang disebut baru proses masuk ke lambung. Rongga, lambung, usus halus, usus besar, dan lambung. Oke, jawaban abang ini katanya untuk apa bang tadi? Mekanik ya? Oke, untuk mekanik itu disebutnya semua dari mulut sampai alis ya bang? Oke. Nah, ayo semuanya dengarkan. Dari ketiga orang ini, yang mana nih jawabannya yang benar? Apa yang kamu janji ini? Iya, benar. Yang benar itu bang, putra yang ganteng. Oke, mari kita berkata, silakan duduk kembali.